أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 55 sampai ayat 60. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyo Rejo Gresik untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah, para ustadz dan ustadzah, para siswa dan siswi, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga
keluarga besar kami yang ada di Bojonegoro, yang ada di Sidoarjo, yang ada di mana saja berada para pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita agar kita mampu untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dengan demikian mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, dan kita marilah mencari sahabat-sahabat sejati. Makanya SDA adalah sahabat dunia akhirat, dan SDA adalah sedulur dunia akhirat, dan SDA adalah selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti panjenengan lihat di surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 1 sampai 70, dan juga di surat 23 ayat 1 sampai ayat 11. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa mensyukuri seluruh nikmat pemberiannya termasuk dunia dan isinya ini, untuk kita jadikan sebagai sarana kita untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bumi ini menjadi baiti jannati, sehingga rumah-rumah kita, tempat kerja kita, sekolah-sekolah dan majelis taklim semua akan menjadi taman-taman surga. Fa insyaallah kalau demikian kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya kepenatan atau kebosanan, ya. Ini karena merupakan perbuatan yang jelek, ya, apabila orang itu putus asa atau mungkin dia itu bosan hidup misalnya. Ini adalah sebuah perilaku yang harus dihindarkan dari kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berdoa memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun segala keperluan kita, baik itu keperluan fid dunya hasanah atau fil barzah hasanah atau fil akhirah hasanah, bahkan ilal jannah. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita buktikan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menata niat kita dan minta yang namanya istiqomah. Lihat di surat 41 ayat 30 sampai 35. Adapun unsur sekunder adalah mengubah lingkungan sosial yang penuh dengan berbagai perbuatan jelek. Ketika seseorang belum bertobat dan masih sering melakukan perbuatan maksiat, ia tinggal di lingkungan tersebut. Karenanya ia harus mencari lingkungan baru yang bersih, aman, dan jauh dari berbagai penyakit masyarakat yang meresahkan. Jadi marilah kita ini mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai yang namanya diri kita itu dikendalikan oleh orang lain sehingga tidak punya yang namanya jati diri. Suka diwarnai oleh orang lain, ini namanya orang yang tidak punya pendirian. Jadi jadilah kita ini seperti diri kita. Lah siapa diri kita itu? Diri kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ini adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihi salam. Dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi jangan sampai kita ini lupa diri. Kalau sudah lupa diri nanti lupa suami, lupa istri, lupa anak cucunya. Dikarenakan apa? Karena mereka lupa dengan tugas hidupnya untuk beribadah, malah dibuat geladrah. Ya, tujuan hidupnya mencari ridhonya Allah, malah mencari muka. Fungsi hidupnya sebagai hamba Allah, malah pengen jadi hambanya setan. Kemudian sebagai pemimpin di muka bumi, malah tidak mau memimpin dan tidak mau dipimpin. Nah, ini namanya orang yang aneh tapi nyata. Makanya mari kalau toh memang kesendirian kita itu untuk membangun jati diri kita, monggo nanti kalau sudah jadi kita baru bisa bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan ini. Yang kami maksudkan dengan penyakit adalah segala bentuk kesalahan dosa dan penyimpangan. Jadi segala bentuk perbuatan fujur, perbuatan yang namanya keji mungkar, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi jangan sampai kalau kita ini menjadi orang yang jelek perbuatannya, jangan malah cengar, cengir, guyu, berbuat dosa tidak menangis, dan itu nanti akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nangis yang terus-menerus, yang tiada hentinya, karena waktu di dunia dia berbuat dosa sambil cengar-cengir, guyu, ya. Ini namanya orang yang aneh. Tapi kadang-kadang ada seperti itu dari jiman ini ya, jin dan manusia yang hatinya sakit, yang hatinya mati. Itu kalau berbuat dosa kayak minum vitamin najerene ngono. Lah ini adalah sebuah penyimpangan ya, akhlak ya. Jadi jangan sampai kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, ya kita harus senang ya. Kalau toh itu sampai menangis, itu nanti tangisan kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu semua lebih berbahaya daripada penyakit yang menyerang, saya ulang. Sesungguhnya itu semua lebih berbahaya daripada penyakit yang menyerang tubuh dan lebih cepat menimbulkan pengaruhnya. Ingat pada waktu kita sedang COVID dulu, orang-orang sama nutupi mulutnya masing-masing, khawatir kalau tertular penyakit ya dari mulut-mulut mereka ya, keluar penyakit akhirnya nular. Nah, mestinya dari hikmah seperti itu, sekarang kita juga seperti itu. Mari kita tutup segala perbuatan keji mungkar yang bersumber dari mulut kita, mata kita, tangan, kaki kita, ya harus kita stop. Segala bentuk kemungkaran, segala bentuk penjajahan, segala bentuk kejahatan yang pernah terjadi di muka bumi ini, mari kita kenal sebagai kejahatan seperti yang dilakukan oleh para penjajah di bumi kita ini. Jangan sampai para penjajah itu kemudian dengan pola kita sekarang yang terbalik, kita mengatakan bahwa para penjajah itu adalah pahlawan. Itu namanya orang yang pikirannya kebalik. Yang namanya penjajah adalah penjajah. Yang namanya pahlawan juga
pahlawan. Jadi jangan sampai merubah-rubah sejarah kehidupan manusia ini, karena siapa yang lupa dengan sejarah maka hidupnya tidak terarah, bahkan bisa ngeladrah. Karena jika pengaruh dari penyakit badan hanya menimpa dan membahayakan seseorang, maka bahaya dari penyimpangan dosa bisa menimpa individu dan masyarakat seluruhnya loh. Jadi kalau sampean berbuat yang jelek itu, wis sampean sendiri saja, jangan ajak-ajak suami, istri, anak-anak orang lain, kasihan nanti dipanggang di api neraka. Tapi kalau berbuat baik, ajaklah diri, keluarga besar dan umat Islam. Lihat di surat Az-Zumar, orang yang mau disate di api neraka, ya, Az-Zumar 71 sampai 72. Itu nanti tempat tidurnya dari api neraka, ya, minumannya dari air yang sangat mendidih, ya. Seluruh berupa siksaan-siksaan. Monggo para jin dan manusia yang ingin punya rumah di neraka, lihat surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Dan kalau menginginkan istana di surga, lihat Az-Zumar 73 sampai 75. Maka dari itu kita harus bisa membedakan golongan neraka, golongan surga, sahabat neraka, sahabat surga. Jangan sampai dikaburkan. Ya, harus matanya ini harus teliti, harus sakti, ya, harus soleh, ya, harus alim, ya, harus seorang khalifah pemimpin, ya, yang harus teliti, ya, dan ikhwani, itulah persaudaraan kita. Jadi kita ini disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ikhwani. Ikhwani adalah saudara-saudarinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Oleh karena itu bergembiralah kita, jangan malah susah. Lihat surat 10 ayat 7 sampai 10 dan juga surat 10 ayat 57 sampai 64. Ia tidak hanya berbahaya bagi sesuatu yang sifatnya materi, tetapi juga berbahaya bagi hal-hal yang sifatnya maknawi dan menyangkut moralitas loh. Ingat sekarang sedang viral, ya. Yang sedang viral itu apa? Moralitas, moral yang baik atau amoral. Ya nyuwun sewu kalau terkenal, tapi itu terkenal dalam hal-hal yang jorok, yang jelek, ya jangan. Tapi kalau terkenal sebagai pelopor moralitas yang baik, itu harus, karena kalau diikuti nanti akan memperoleh keluhuran budi yang diidam-idamkan oleh umat di akhir zaman ini. Ia tidak hanya berbahaya bagi kehidupan dunia, tetapi juga berbahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Oke loh. Jadi kalau temannya itu jelek-jelek, itu bahayanya itu dunia sampai akhirat. Maka pilihlah teman-teman yang mengajak cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabiin, para habaib, para kiai, para ustadz-ustadzah, dan untuk cinta kepada tanah air Indonesia ini. Di sini kita dilahirkan, di sini kita nanti akan dikebumikan, di sini kita nanti akan dikuburkan, dan di sini pula kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu, jadikanlah bumi NKRI ini sebagai baiti jannati, ya.
Mari kita bertaubat, harus menjauhi teman-temannya yang selalu membujuknya untuk berbuat dosa dan menggodanya untuk melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat maksiat. Jadi janganlah kita ini berkaca di air yang keruh. Kalau kita berkaca di air yang keruh, ya kita nggak bisa melihat wajah kita. Ya, kalau memang berkaca, kita harus di air yang bening, air yang jernih. Nanti bisa lihat ya, ada di kolam itu ada ikan-ikan ya, indah sekali ya, warna-warni ya. Misalnya di akuarium ya, kalau misalnya di taman-taman itu ya, taman-tamannya indah dan juga gemercik air, ada ikan-ikan di situ, maka itulah gambaran-gambaran sebuah keindahan. Sehingga kalau mata kita memandang, maka kita tidak akan bosan ya. Oleh karena itu tergelincir, sebagaimanapun tergelincir dalam perbuatan dosa, akhirnya ia meminum arak. Nah ini ya bahaya, ini berjudi ya, mengkonsumsi narkotika, menjual barang-barang haram, menerima suap, berzina, menjadi mata-mata dan musuh Islam, meninggalkan ibadah sholat, mengikut syahwat, dan berbagai perbuatan dosa lainnya. Loh ini loh, pernak-pernik kalau orang itu tidak bermoral, itu ujung-ujungnya akan tumbuh perbuatan-perbuatan jahat ya, jahati diri, jahati teman, akhirnya hidupnya koyok setan, koyok iblis, tapi dari bangsa manusia. Mari kita lihat ya di surat Al-Mujadilah, setan itu golongan setan ayat 14 sampai 20. Panjenengan semua ikut yang Al-Mujadilah 11 21 sampai 22 ya. Oleh karena itu harus mengganti temannya yang berakhlak tidak baik dengan orang-orang yang berakhlak baik dan jauh dari perbuatan salah. Ini loh, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh, bukan teman-teman yang salah. Bertemanlah dengan teman-teman yang terbaik, bukan teman yang terbalik. Gitu ya. Melihat mereka akan mengingatkan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Ucapan mereka mengisyaratkan ketaatan kepada Allah dan perbuatan mereka selalu menunjukkan kepada jalan Allah. Inilah teman-teman sejati itu ya. Tapi kadang-kadang susah ya mencari teman sejati itu. Kalau mencari teman untuk andok bakso, untuk andok makanan pecel berhura-hura, itu banyak orang itu kalau diajak itu pasti mau ya. Tapi kalau diajak menjadi teman dunia akhirat ya, untuk beriman yang kokoh ya, untuk berislam yang kokoh, untuk ihsan, itu ya kayaknya mau tapi hatinya tidak mau. Itu harus membutuhkan proses ya. Maka carilah teman ya, yaitu teman dunia akhirat ya. Siapapun dia, namanya dari Z sampai A atau dari A sampai Z, kebangsaannya mana saja ya, itu teman kita ya. Binika tunggal ika ya, kita belajar ya untuk berbangsa dan bernegara. Lihat di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa membangun ya peradaban mulia, dan mudah-mudahan kita menjadi saksi prasasti untuk membangun prestasi. Kita bangkit
berdiri, maju, mulia dengan mencintai falsafah luhur bangsa Indonesia, Pancasila, P5 dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kita menjadi umat yang terbaik, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ini adalah saudara-saudari kita yang terbaik. Makanya siap-siap, nanti kalau kita di alam kubur, kita akan ditanyai sama Gusti Allah, siapa Tuhanmu? Nanti jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nabimu? Nanti jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa kitabmu? Nanti jawabnya kitabnya Al-Quran. Apa kiblatmu? Ya jawab Makkah, ya, Baitullah, ya, Ka'bah, itu kiblatnya, ya. Kalau ditanya siapa saudaramu, jawabnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya. Kalau ditanya siapa bapakmu, maka jawablah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita nanti di alam kubur, ya, koyok wong bengong, ya, koyok wong bingung, ya, ditanyai malah gak jawab, mingkemai, akhir dipentung karo malaikat mungkar nakir. Makanya sekarang orang-orang yang hidup itu harus belajar alam akhirat, alam barzah, sehingga saatnya kita masuk ke sana, kita sudah ditunggu-tunggu sama mereka, yang para pahlawan-pahlawan kita, para ayah ibu kita, guru-guru kita yang baik, itu adalah saling menunggu kedatangan kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat muslimin muslimat yang masih hidup kejayaan, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan mohon kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan selalu doa setia kita untuk seluruh saudara-saudari kita kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, sahabat-sahabat guru, juga para siswa-siswi kami dan Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Masjid Al-Falah Surabaya, dan juga di sahabat-sahabat kami di Kota Baru ini, ya, di pecinta Al-Firdaus, pecinta At-Taqwa dan Padangnyati, dan juga ibu-ibu semua di Sakuro Sejahtera, Al-Mahabaten dan Fastabikul Khairat. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal baktinya, santunan yatim dan semuanya. Ini menjadi kebanggaan kita bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.